Jeng, Noragami. Ya, Noragami adalah anime yang mengisahkan tentang kehidupan manusia dunia fana dan dunia roh yang berjalan bersisihan. Manusia berdoa pada dewa dan dewa akan berusaha mengabulkannya. Yatogami, sang pemeran utama kita adalah dewa perang di masa lalu, tapi sekarang malah jadi dewa rendahan dan enggak dikenal banyak orang. Karena tidak banyak orang yang kenal Yatogami, akhirnya enggak banyak juga orang yang berdoa kepada si dewa perang tersebut. Udah deh ya, ngenes banget kehidupan Yatogami di masa sekarang. Udah miskin, pengangguran, enggak punya kuil lagi. Tapi meskipun sekarang jadi dewa rendahan, kemampuannya melenyapkan Ayakashi masih sehebat ketika Yato masih menjadi dewa perang loh. Oke, tanpa lama-lama marilah kita langsung bahas Noragami part pertama. Oke, di awal cerita udah langsung muncul adegan pertarungan, tepatnya Yatogami yang biasa dipanggil Yato itu membunuh satu Ayakashi di sebuah sekolah setelah salah seorang murid berdoa kepadanya. Yato menghabisi Ayakashi tersebut dengan bantuan senjata sucinya Hanki yang bernama asli Tomone. Tapi apesnya buat Yato, setelah melakukan permohonan itu Yanki meminta untuk berhenti jadi senjata suci Yato karena arwah tersebut tidak tahan untuk melakukan misi bersama Yato yang merupakan dewa Kismin dan rendahan. Karena memang tidak punya banyak harta dan tahta, akhirnya Yato melepaskan Hanki meskipun setelah itu dia jadi tidak memiliki senjata suci. Kemudian Yato mendapatkan sebuah pekerjaan baru, tapi bukan membunuh Ayakashi melainkan mencari kucing yang hilang bernama Uesama. Di saat itulah Yato bertemu dengan gadis SMA bernama Iki Hiyori. Hiyori melihat Yato ketika sedang mencari Uesama. Yato mengejar si kucing sampai ke seberang jalan meskipun ketika itu ada bis melintas dan Hiyori melihatnya. Padahal seharusnya manusia biasa tidak menyadari keberadaan Yato. Melihat orang asing hampir tertabrak di depannya, Hiyori pun mencoba menyelamatkan Yato. Tapi ketika Hiyori melompat menyelamatkan Yato, ternyata roh Hiyori terlepas dari tubuhnya. Untungnya roh Hiyori masih bisa kembali ke tubuhnya, dan ketika Hiyori tersadar di rumah sakit, Hiyori menyadari bahwa temannya yang lain tidak melihat keberadaan Yato di jalan sebelumnya. Hiyori juga mendengarkan hal-hal aneh di rumah sakit dan tiba-tiba ketika masih beristirahat Yato muncul di bawah selimut Hiyori dan mengagetkannya. Ketika itulah Yato memperkenalkan diri sebagai dewa, tapi Hiyori tidak mempercayainya karena pakaian dan penampilan Yato yang terlalu gembel. Apalagi Hiyori juga belum pernah mendengar nama Yatogami saking enggak terkenalnya dewa tersebut. Beberapa hari kemudian Hiyori sudah pulang dari rumah sakit dan masuk ke sekolah. Tapi Hiyori merasa sangat mudah lelah dan sering mengantuk sejak kecelakaan yang dia alami untuk menyelamatkan Yato. Hiyori juga kesulitan mengingat apa yang terjadi setelah kecelakaan dan roh terlepas dari tubuhnya. Merasa hidupnya semakin aneh, Hiyori pun memutuskan untuk mencari Uesama dengan harapan bisa bertemu lagi dengan Yato dan mendapatkan ingatannya kembali. Akhirnya, setelah beberapa lama mencari, Hiyori bertemu dengan Yato ketika Yato sedang bertarung melawan Ayakashi yang mengejar Uesama. Namun karena Yato tidak memiliki senjata suci, si dewa miskin itu pun memilih untuk kabur dan menjauh dari Ayakashi. Hiyori diberitahu bahwa sejak kecelakaan beberapa waktu lalu, roh Hiyori terjebak di antara dunia manusia dan dunia roh. Dengan kata lain, Hiyori adalah seorang manusia yang masih hidup tapi juga seorang Ayakashi atau arwah. Bahwa rohnya sering terlepas dari tubuhnya dan kejadian terlepas dari tubuh itu juga akan sering Hiyori alami mulai sekarang. Hiyori pun panik dengan informasi yang diberikan Yato. Dia memohon kepada Yato untuk membantunya mengembalikan kehidupannya seperti dahulu. Akhirnya dengan berdoa dan membayar sebesar 5 yen, Yato berjanji akan membantu Hiyori untuk pulih seperti sedia kala.
Hiyori semakin sering mengalami kejadian roh terlepas dari tubuh, semakin sering melihat Ayakashi berkeliaran di sekitarnya. Tapi meskipun begitu, Hiyori merasa sedikit senang karena pengalaman terlepas dari tubuhnya cukup menyenangkan. Tubuhnya terasa lebih ringan dan kuat sehingga membuatnya bisa bepergian kemana-mana dengan mudah. Meskipun begitu, Hiyori kesal karena hingga kini Yato yang sudah berjanji untuk membantunya belum juga melakukan apapun. Padahal keadaan roh terlepas merupakan kondisi yang cukup berbahaya karena banyak arwah-arwah jahat yang mengincar siluman lain, apalagi yang masih memiliki kehidupan seperti Hiyori. Tapi menolong Hiyori saat ini juga merupakan hal yang sulit dilakukan oleh Yato. Saat ini kemampuan Yato tidak sempurna karena tidak memiliki senjata suci. Senjata suci yang disebut Shinki adalah senjata yang berasal dari arwah yang menjadi bawahan dewa dan dapat digunakan untuk memotong apapun. Yato masih harus mencari senjata suci baru agar kekuatannya bisa kembali 100%. Tanpa mengetahui apapun, selesai melakukan pekerjaannya, Yato tiba-tiba menerima telepon dari Hiyori yang mengatakan bahwa dirinya telah menemukan arwah yang bersedia menjadi Shinki Yato. Ternyata setelah bertemu Yato, Hiyori langsung berkeliaran dan membantu Yato mencari Shinki baru. Tapi ternyata yang ditemukan Yato bukanlah arwah suci yang bisa menjadi Shinki, melainkan gumpalan emosi dan siluman biasa yang hanya tahu keinginan untuk memakan jiwa yang lezat. Yato dan Hiyori pun dikejar-kejar oleh siluman yang ditemukan Hiyori. Ketika itulah Yato menemukan sosok arwah anak remaja yang masih perawan dan sedang berkeliaran tanpa tujuan. Tanpa banyak berpikir, Yato menjadikan arwah tersebut sebagai Shinkinya dan memberinya nama Yukine. Setelah memiliki Shinki baru, Yato pun bisa mengalahkan Ayakashi yang masih terus mengejarnya dan Hiyori. Ketika menggunakan Yukine, Yato melihat sekelebat ingatan Shinki barunya dan merasakan kesedihan karena sepertinya kehidupan Yukine dulu tidak berbahagia. Selesai digunakan, Shinki yang berbentuk pedang panjang itu berubah menjadi sosok anak laki-laki remaja yang cuek dan bermulut pedas. Yukine sangat terkejut melihat kehidupan tuan barunya. Dia harus hidup menggelandang dan kedinginan berkeliaran di kota sepanjang hari dan tidur di kuil tua karena tidak punya kuil sendiri. Karena kelaparan dan ingin menunjukkan kekuatannya di depan Yukine, Yato memeras Hiyori dan membuatnya membelikan banyak makanan enak untuknya. Ketika makan di restoran itulah Hiyori mengetahui bahwa dewa seperti Yato dan arwah seperti Yukine bukannya tidak bisa dilihat oleh manusia, tapi keberadaannya sulit disadari sehingga manusia sering tidak melihat mereka. Selesai makan, ketika Yato menerima panggilan pekerjaan baru dan Hiyori tanpa segan-segan, Hiyori mengikuti Yato berteleportasi ke tempat pemberi pekerjaan barunya. Ternyata yang memberi pekerjaan baru untuk Yato adalah Tenjingami, sang dewa pembelajaran. Karena saat itu sedang ujian, Tenji mendapatkan cukup banyak pekerjaan sehingga memutuskan untuk membayar Yato agar mengurus beberapa siluman untuknya. Berbeda dengan Yato yang miskin dan hidup menggelandang, Tenjin memiliki kuil yang bagus-bagus dengan banyak senjata suci, termasuk Tomone, senjata suci Yato sebelumnya. Tenjin meminta Yato untuk membantu mengurus beberapa Ayakashi yang cukup merasakan. Dengan didampingi oleh Tomone yang namanya sudah berubah menjadi Makoto, Yato and the gang pun pergi menuju lokasi tempat bersemayamnya Ayakashi jahat sekaligus tempat para siswa sering bundir.
Makoto menceritakan bahwa beberapa kali ada siswa yang membuat permohonan cukup aneh di kuil Tenjin, tapi ketika Makoto mencoba mencari mereka, siswa-siswa itu sudah bundir dengan menabrakkan dirinya pada kereta api yang berjalan. Menurut Makoto, hal itu mungkin disebabkan karena mereka dikendalikan oleh ayakasi jahat di sekitar sana. Karena orang yang sudah terlalu sakit dan membawa iblis di hatinya dapat dengan mudah dikendalikan oleh ayakasi jahat. Yato agak malas membantu anak-anak yang menyerahkan nyawanya begitu saja. Yato tidak menghargai manusia yang ingin bundir karena bahkan setelah mati orang-orang yang bundir jiwanya tidak akan suci lagi dan tidak bisa menjadi Shinki. Karena itulah menurut Yato tidak ada gunanya menyelamatkan nyawa seseorang yang tidak ingin hidup. Meskipun Yato bersikap acuh tak acuh seperti itu, Hiyori jadi kesal dan memutuskan untuk pergi menghabisi ayakasi itu sendirian. Namun ternyata Hiyori salah sangka karena di tempat itu banyak ayakasi lain yang berkeliaran dan justru berusaha membunuhnya. Untungnya Yato datang dan menyelamatkan nyawa Hiyori. Setelah itu, keduanya pergi ke palang lintas kereta, tempat yang paling sering digunakan untuk bundir siswa-siswa yang kesulitan. Di sana, seekor ayakasi yang jahat lagi-lagi sedang berusaha mengendalikan seseorang siswa agar mau bundir di sana. Tapi untungnya di saat itu, Yato bisa datang dan menyelamatkannya tepat waktu. Setelah Yato menyelesaikan pekerjaannya, Hiyori baru tahu kenapa awalnya Yato menolak untuk menyelamatkan siswa yang mau bundir. Hal itu disebabkan Yato tidak ingin para Shinki melihat ada orang menyia-nyiakan nyawanya, karena Shinki sendiri adalah arwah manusia yang masih suci karena mereka masih memiliki keinginan hidup, termasuk Yukine. Setelah pekerjaan itu, Hiyori menangis dan mulai mengubah pandangannya tentang Yato, Yukine, dan dunia roh yang baru ia kenal. Yato dan Yukine kembali ke kuil tua tidak berpenghuni untuk beristirahat. Di tengah tidurnya Yato dan Yukine tidak menyadari bahwa ada sosok dalam kegelapan yang sedang mengawasi dan memperhatikan mereka berdua. Tiba-tiba suatu hari Yato mengajak Hiyori dan Yukine untuk menemui seseorang bernama Kofuku. Kofuku memperkenalkan diri sebagai pacar Yato, tapi sebenarnya Kofuku adalah salah satu dewa kenalan Yato. Kofuku juga memiliki seorang Shinki bernama Daikoku, Shinki berwujud pria berotot yang sangat menyeramkan. Kofuku dan Daikoku juga memberitahu sebuah informasi yang cukup menyeramkan dari Yato, bahwa dahulu sebelum dunia modern, Yato dikenal sebagai dewa yang sangat kuat dan sangat menyeramkan. Tapi belum selesai Hiyori dan Yukine menggali informasi tersebut, Yato mendapat panggilan pekerjaan baru. Seorang pria bernama Yusuke berusaha untuk bundir karena mengalami kejadian buruk dalam hidupnya. Tapi karena kesombronoan Yato, waktu berteleportasi Yato malah menyenggol pria tersebut dan membuatnya terjatuh dari gedung yang sangat tinggi. Bukannya segera menolong si pria yang mau bundir, Yato menjatuhkan dirinya dan berusaha mewawancarai Yusuke di udara. Yusuke bercerita bahwa perusahaan tempatnya bekerja baru saja bangkrut dan dia harus dipecat. Padahal saat ini dia tidak memiliki uang simpanan sama sekali karena uangnya sudah habis digunakan untuk mengajak pacarnya jalan-jalan. Yusuke bertemu dengan seorang gadis SMA yang kabur dari rumah karena dikekang oleh orang tuanya. Yusuke pun jatuh cinta dan mereka berpacaran. Yusuke berusaha keras untuk membuat pacarnya senang dengan mengajaknya jalan-jalan dan membelikannya berbagai barang. Tapi tindakannya itu membuat uang simpanannya lama-kelamaan habis dan belum sampai di situ Yusuke juga mendapat kabar bahwa dirinya dipecat karena kantornya mengalami kebangkrutan.
Yusuke yang tidak punya apa-apa takut membebani pacarnya dan memilih untuk bundir agar hubungan antara dia dan pacarnya terputus oleh kematian. Tapi dalam kondisi terjatuh dari atas gedung, Yato berpikir sosok gadis yang dideskripsikan oleh Yusuke seperti seseorang yang dia kenal. Gadis itu tidak lain dan tidak bukan adalah Kofuku yang ternyata seorang dewi kesialan. Semua kejadian buruk dan kesialan yang menimpa Yusuke selama ini juga disebabkan ikatan yang dimilikinya dengan sang dewi kesialan. Agar Yusuke dapat melupakan dewi tersebut dan melanjutkan hidupnya, Yato memutuskan untuk memutus ikatan antara Yusuke dengan Kofuku dengan kekuatan Yukine Shinki yang bisa memotong apapun. Setelah menyelesaikan pekerjaan, Yato pun meminta pertanggungjawaban pada Kofuku yang telah menyebabkan seorang pria kehilangan semangat hidup. Daikoku meminta maaf sambil membayar 5 yen untuk pekerjaan Yato. Namun sebelum meninggalkan kediaman Kofuku, Hiyori masih kepikiran dengan perkataan Kofuku bahwa Yato dulunya adalah dewa yang menyeramkan. Kofuku melanjutkan ceritanya bahwa memang Yato yang dulunya adalah dewa perang telah membunuh banyak manusia, bahkan membunuh Shinki dewa lain. Tapi Daikoku menjelaskan bahwa membunuh di masa lalu adalah hal biasa dan memang manusia maupun dewa di zaman itu hidup dengan pilihan membunuh atau dibunuh. Yato sebagai dewa yang tidak dikenal banyak orang bertahan hidup dengan mengabulkan permintaan apapun, yang kebanyakan permintaan untuk membuat orang lain pindah alam lewat jalur VIP. Yato menyadari bahwa Hiyori sepertinya sudah membicarakan banyak hal dengan Kofuku dan Daikoku. Tanpa basa-basi, Yato meminta Hiyori untuk mendatangi mereka berdua apabila sesuatu terjadi pada Yato. Dalam perjalanan pulang, sosok perempuan kecil mendatangi Yukine. Sosok itu adalah Shinki terdahulu Yato yang bernama Nora. Namun sepertinya Nora berbeda dengan kebanyakan Shinki lain karena perempuan itu memiliki puluhan tanda Shinki di tubuhnya. Hiyori tidak tahan lagi membiarkan Yukine harus hidup bersama Yato dengan menggelandang. Bahkan Yato juga memiliki hubungan dengan banyak perempuan seperti Kofuku, Tomone, dan terakhir Nora. Hiyori merasa jika Yukine hidup bersama Yato, remaja itu bisa mendapatkan pengaruh buruk. Akhirnya Hiyori memutuskan untuk mengajak Yukine tinggal di rumahnya dan tanpa banyak berpikir jelas saja Yukine bersedia untuk tinggal dengan Hiyori. Yukine mengikuti Hiyori sampai ke rumah dan terkagum-kagum dengan rumah Hiyori yang besar. Hiyori juga dikelilingi oleh keluarga yang menyayanginya dan hal itu membuat sekelebat ingatannya ketika hidup muncul kembali. Yato tidak dapat membiarkan Shinkinya begitu saja, apalagi Yukine terus-terusan berpikiran omes ya ketika bersama Hiyori. Kedua remaja itu bahkan bersama dan hampir membuat yang iya apa yo. Yato juga menjelaskan kepada Hiyori bahwa sebagus apapun sebuah rumah tidak akan mampu melindungi dewa dan Shinkinya dari serangan siluman, berbeda dengan kuil yang pada dasarnya merupakan tempat yang suci. Apalagi Yukine juga turut kegelapan dan menyulitkan dirinya untuk tinggal di tempat yang berbeda dengan tuannya. Sampai di sana Hiyori belum mengerti dan tetap bersikukuh mengajak Yukine tinggal bersamanya. Begitu pula Yukine, dia juga merasa lebih nyaman tinggal dengan Hiyori di rumah yang lebih bagus dan tidak lagi menggelandang. Apalagi perasaan dan pikirannya terus terganggu setelah bertemu dengan Nora. Pada dasarnya Yukine juga khawatir tentang apa yang akan terjadi padanya apabila Yato kembali menggunakan Nora.
Keesokan harinya, Hiyori mengajak Yukine jalan-jalan dan meminta Yukine untuk mengatakan apapun yang dia inginkan. Meskipun begitu, Yukine berkata Hiyori tidak perlu membelikannya apa-apa karena Yukine bisa meminjam barang apapun yang dia inginkan. Namun mendengar itu, Hiyori marah dan mengatakan hal itu sama saja seperti Yukine mencurinya. Setelah mendengar Hiyori berkata demikian, Yukine langsung menghilang entah kemana. Yato merasa ada yang salah dan menghampiri Hiyori. Yato berusaha memperjelas bahwa usaha Hiyori memisahkan Shinki dari tuannya adalah hal yang berbahaya. Karena berbeda dengan manusia, dewa bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Termasuk Yato juga bisa menghukum Yukine apabila terus-menerus memberontak. Mendengar pernyataan yang terdengar seperti ancaman itu pun, Yukine akhirnya mulai mengerti dan bergegas mencari keberadaan Yukine. Ternyata Yukine masih berjalan-jalan tanpa tujuan di kota. Di jalan dia bertemu dengan arwah seorang gadis kecil yang telah meninggal karena tertabrak, tapi sepertinya arwah tersebut belum menyadari bahwa dirinya telah meninggal. Jadi Yukine memutuskan untuk menemaninya sebentar. Namun Yukine juga tidak bisa membiarkan arwah anak kecil itu terus-menerus mencarinya. Sampai akhirnya Yukine memberitahu bahwa kemungkinan orang tua anak itu tidak akan pernah menjemputnya karena dia sudah mati. Mendengar itu, si arwah anak kecil langsung terkejut dan syok. Hatinya langsung diliputi rasa sakit dan dia kabur dari Yukine dengan menangis. Melihat sosok arwah yang rapuh tersebut, Yukine tidak tinggal bisa diam saja. Dia berusaha mengejar dan mencegah arwah anak kecil tersebut bertemu dengan siluman-siluman jahat. Namun usaha Yukine terlambat. Arwah anak kecil itu bertemu dengan Ayakashi jahat dan karena jiwanya tidak suci lagi karena sudah merasa sakit hati, Ayakashi tersebut berhasil mengendalikannya. Ketika itulah Hiyori dan Yato datang menyelamatkan Yukine dari serangan Ayakashi dan arwah anak kecil yang sudah dikuasai Ayasaki. Yukine memohon pada Yato untuk menyelamatkan anak tersebut, tapi Yato berkata hal itu tidak mungkin untuk bisa dilakukan. Ketika sebuah jiwa sudah sepenuhnya dikendalikan oleh siluman, satu-satunya cara untuk membebaskannya adalah melenyapkan arwah tersebut bersama Ayakashi yang mengendalikannya. Setelah membasmi arwah anak kecil, sikap Yukine berubah. Dia lebih banyak diam mengurung di kamar dan sering ketakutan serta melarikan diri. Yukine merasa hal itu disebabkan karena Yato memaksanya menghabisi arwah anak kecil yang sudah dikendalikan oleh Ayakashi. Yukine juga masih kesal ketika Hiyori memanggilnya pencuri tempo hari. Rasa kesal yang menumpuk itu menyebabkan beberapa pikiran buruk menghinggapi Yukine dan akhirnya Yukine benar-benar mencuri skateboard dari toko. Ketika Yukine mencuri itu dan menggunakannya tanpa izin, Yato merasa kesakitan dan langsung menegurnya. Namun meskipun sudah tertangkap basah begitu, Yukine malah datang pada Yato bahwa Hiyori membelikannya. Di tengah perselisihan antara Yato dan Yukine, seorang dewa penghukum sekaligus dewa perang terkuat yang pernah Yato kenal bernama Bisamon datang secara tiba-tiba dan menyerangnya. Di masa lalu Yato dan Bisamon pernah saling berseteru dan menyebabkan dewa perang wanita itu masih memendam dendam pada Yato hingga sekarang. Bisamon terus mengejar Yato yang berada dalam kondisi buruk saat itu. Kekuatan Yato banyak berkurang karena ternyata Yato terkena kutukan yang berasal dari semua pikiran dan perbuatan buruk Yukine. Namun Yato tidak memiliki pilihan lain karena Bisamon memiliki banyak Shinki dan dengan berbagai kegunaan, dewa penghukum itu pasti bisa menemukan Yato dimanapun dia bersembunyi. Akhirnya Yato pun memutuskan untuk melawan Bisamon dengan sisa-sisa kekuatannya. Ternyata pembunuhan Shinki yang diceritakan Kofuku sebelumnya adalah Shinki milik Bisamon yang dibunuh oleh Yato. Itulah yang membuat Bisamon sangat benci dan memendam dendam pada Yato.
Cerita beralih kepada Hiyori yang sedang menemui Kofuku untuk meminta tolong. Ketika bertemu Bisamon, Hiyori kepikiran dengan pesan Yato sepulang dari kediaman Kofuku dulu, di mana Yato berpesan jika terjadi sesuatu padanya, Hiyori harus mencari Kofuku dan Daikoku. Yato sedang bersembunyi di tengah hutan untuk beristirahat sejenak ketika Yukine meminta penjelasan tentang kebenaran pembunuhan harta suci yang Yato lakukan. Yukine menjadi semakin bimbang, dia khawatir jika Yato akan membunuhnya atau membuangnya ketika Yukine melakukan kesalahan. Apalagi Yato masih memiliki Nora yang bisa digunakannya sewaktu-waktu. Saat Yato dan Yukine lagi-lagi bertikai, Bisamon kembali datang dan menyerang dengan kekuatan tambahan. Untunglah Kofuku datang tepat waktu dan menghentikan pertarungan antara Yato dan Bisamon. Selain Kofuku yang datang dan mengeluarkan liang angin, Nora juga datang dan berusaha menolong Yato. Dengan bantuan Kofuku serta Kazuma yang berusaha keras menenangkan dan menghentikan Bisamon, pertarungan hari itu bisa diselesaikan tanpa membunuh satu sama lain. Bisamon di kediamannya masih berusaha menemukan keberadaan Yato untuk membalas dendam. Tapi Kazuma, salah satu Shinki kepercayaan Bisamon, sepertinya tidak menyetujui tindakan penuh dendam yang dilakukan oleh tuannya. Sementara itu Yukine masih terus kabur-kaburan dengan penuh kekesalan karena Yato yang menduakannya dengan Nora, Shinki perempuan yang ditemuinya tempo hari. Yukine juga pergi kuil ke Tenjingami dan meminta sang dewa pembelajarannya memberikan pekerjaan, namun Tenjigami menolaknya. Nah, disinilah kita tahu bahwa Nora bukanlah nama Shinki, tapi Nora adalah sebutan untuk Shinki yang bersikap seperti kucing liar karena memiliki banyak tuan. Nora biasanya dianggap menjijikan dan dipandang dalam kebencian dalam dunia dewa karena ingin memiliki banyak nama dan berkhianat pada tuannya. Sekarang kita pindah ke Hiyori yang tanpa sengaja bertemu Kazuma, salah satu Shinki milik Bisamon. Kazuma memperingatkan Hiyori agar tidak banyak ikut campur dengan masalah Yato versus Bisamon demi keselamatannya sendiri. Ketika itu pula Kazuma mengatakan meskipun saat ini Bisamon menganggap Yato sebagai musuh, tapi Kazuma sendiri punya hutang pada Yato. Kazuma juga meminta bantuan Hiyori untuk menyelamatkan Yato dan menyinggung soal kutukan yang didapatkan Yato dari Yukine. Kazuma memberi saran agar Yukine segera dilenyapkan dan karena Shinki yang berkelakuan buruk akan terus menyebabkan tuannya kesakitan dan terkena kutukan. Sementara itu Yato sedang bekerja di sebuah toko serba ada ketika Hiyori, Kofuku, dan Daikoku mengunjunginya. Tiba-tiba Yato kembali merasa kesakitan karena sepertinya Yukine telah mencuri sesuatu. Merasa dirinya dicurigai, Yukine langsung mengelak tapi ternyata Yukine benar-benar mencuri sesuatu dari tos serba. Karena tertangkap basah seperti itu, Yukine merasa takut sekaligus kesal dan akhirnya kembali melarikan diri. Meskipun Yukine berada dalam masa pemberontak seperti itu, Yato tetap menerima pekerjaan membasmi siluman dan Yato juga menyinggung tentang waktunya menyelesaikan permasalahan Yukine. Hiyori langsung teringat peringatan Yato beberapa saat lalu bahwa sebagai tuan, dewa bisa menghukum Shinkinya. Dalam artian, Yato juga bisa menyelenyapkan Yukine. Ketika itulah Hiyori mengatakan pada Yato bahwa Shinki bukanlah alat dan Hiyori harap Yato bisa memperlakukan Yukine seperti manusia, bukan hanya sebatas senjata. Di sisi lain, Nora kembali menemui Yukine dan menyinggung perasaannya. Nora mengatakan bahwa Yukine sebagai Shinki yang tidak berguna dan tidak ada yang menginginkannya. Nora juga berusaha mempengaruhi Yato agar menggunakannya lagi karena dia bisa bekerja lebih baik dari Yukine.
Tanpa menghiraukan perkataan Nora, Yato segera memanggil Yukine dan menyelesaikan pekerjaannya membasmi siluman menggunakan Yukine dalam bentuk Shinki. Tetapi saat itu membunuh siluman rendahan saja sangat sulit dilakukan karena Yukine memberontak dan menjadi tumpul di tangan Yato. Walaupun begitu, Yato tetap menolak menggunakan Nora dan berkata apapun yang terjadi, dia akan tetap menggunakan Seki atau nama Shinki Yukine dan menempa Yukine menjadi Shinki yang hebat karena dia sendirilah yang telah menarik Yukine ke dunia ini. Usai pertarungan dengan siluman itu, Yato mengalami luka kutukan yang semakin parah dan hal itu membuat Hiyori mengingat perkataan Kazuma tempo hari bahwa jika Yukine tidak mengubah sikapnya dan tidak juga segera dilenyapkan, maka Yato akan mati. Yato melakukan pekerjaan barunya di sekolah Hiyori. Ketika Hiyori masih kepikiran tentang perkataan Kazuma mengenai kematian Yato, si dewa perang miskin dan Yukine tiba-tiba muncul di toilet sekolahnya sehingga membuat Hiyori marah besar. Ternyata orang yang berdoa pada Yato ketika itu adalah Manabu, salah satu murid sekolah Hiyori yang meminta pertolongan pada dewa karena selalu aja dibully oleh teman-temannya. Akhirnya Yato memberikan sesuatu untuk memicu keberanian Manabu menghadapi para pembuli. Namun cerita Manabu soal pembulian ternyata memicu kemarahan Yukine. Ditambah Yato yang mengatakan bahwa Manabu sama seperti Yukine yang membuat Yukine semakin kesal dan melarikan diri lagi. Yukine pergi ke salah satu kelas dan mencoba seragam salah seorang murid. Yukine juga berusaha mengerjakan tugas di bangku salah satu murid dan menikmati pengalaman menjadi murid seperti kehidupannya dahulu. Di sisi lain, Manabu kembali dibully oleh teman-temannya dan seragam sekolah miliknya dimasukkan ke tempat sampah. Hal itu membuat pikirannya semakin buruk dan kekesalannya meningkat sehingga beberapa Ayakashi berusaha mempengaruhi pikirannya untuk membuat teman-temannya pindah alam. Semakin banyak Ayakashi yang mempengaruhi Manabu sehingga membuatnya pergi menemui salah satu teman yang berusaha membulinya. Tiba-tiba Manabu mengeluarkan 2 buah cutter dari sukunya dan mengarahkan senjata itu kepada temannya. Kekuatan Ayakashi yang mempengaruhi Manabu semakin kuat dan semakin kuat pula keinginan Manabu untuk membuat teman-temannya pindah alam lewat jalur prestasi. Untungnya ketika Manabu teringat perkataan Yato di toilet bahwa ketika Manabu menggunakan senjata itu untuk menyakiti temannya, maka saat itulah dia akan berhenti menjadi manusia. Akhirnya Manabu dapat menahan pengaruh Ayakashi yang mencoba mengendalikannya dan menghentikan keinginannya untuk membuat teman-temannya pindah alam dengan cara yang baik. Meskipun masalah Manabu selesai dengan baik, keadaan yang sama tidak terjadi pada Yukine. Saat sedang mengamati kehidupan murid-murid sekolah, Yukine merasa sangat sedih, kesepian, sekaligus kesal karena dia tidak bisa menikmati kehidupan yang sama. Karena tiada satu orang pun yang menyadari keberadaannya, pikiran Yukine semakin kacau dan dipenuhi rasa iri. Karena sudah tidak bisa menahan rasa kesalnya, Yukine mulai mengamuk dan menghancurkan kaca-kaca jendela di sekolah Hiyori. Amukan Yukine membuat kutukan di tubuh Yato semakin parah, membuatnya sangat kesakitan dan ketika Yato sudah tidak mampu lagi menahannya, dewa itu jatuh tidak sadarkan diri. Hiyori pun berencana untuk pergi membawa Yato ke tempat Kofuku dan Daikoku secepat mungkin. Hiyori dan Yukine sampai di tempat Kofuku dan Daikoku dengan harapan besar untuk menyelamatkan Yato. Akan tetapi sampai di sana, Daikoku justru memasang pembatas dan tidak membiarkan Yato, Hiyori maupun Yukine masuk ke rumah Kofuku.
Ternyata Daikoko membuat pembatas untuk mencegah Yato dan Yukine saja, sementara Hiyori masih bisa masuk ke kuil Kofuku dan Kofuku membantu Hiyori untuk membersihkan kutukan dengan air suci. Namun Kofuku mengatakan bahwa air itu tidak bisa diberikan pada Yato karena sudah terlalu banyak kutukan di tubuhnya. Satu-satunya cara yang bisa diperbuat untuk menyelamatkan Yato dan Yukine adalah melakukan ritual penyunyian Shinki. Namun ritual ini memerlukan 3 Shinki, sehingga Daikoko harus mencari 2 Shinki lain untuk membantunya setelah meminta Kofuku untuk memastikan Yukine tidak akan kabur dari sana. Daikoko pergi ke kuil Tenjingami dan memohon Tenjin untuk meminjamkan 2 Shinki-nya. Tetapi tidak ada Shinki yang bersedia membantu karena mereka sendiri tidak mengenal Yato sebelumnya. Apalagi jika ritual penyucian gagal, maka Shinki yang disucikan akan berubah menjadi Ayakashi dan memakan Shinki yang menyucikannya. Ketika itulah Mayu yang dulu menjadi Shinki Yato dengan nama Tomone meminta izin pada Tenjingami agar bisa membantu ritual penyucian Shinki. Dan meskipun masih tidak habis pikir kenapa ada Shinki yang melukai tuannya sampai sebegitu parah, Tenjin mengizinkan Mayu untuk membantunya. Sementara itu, di tempat lain, tempat Hiyori yang sudah membersihkan diri dari kutukan pergi ke kuil Bisamon dan meminta bantuan pada Kazuma. Kazuma pun setuju dan membawa Hiyori pergi dari kuil diam-diam karena tidak ingin Bisamon mengetahui kalau Shinki-nya membantu Yato, dewa yang paling dibenci Bisamon. Singkat cerita, ketiga Shinki sudah tiba kembali di kuil Kofuku. Melihat keadaan kutukan yang sudah sangat parah, Kazuma meminta Yato untuk melepaskan nama Yukine, tapi Yato tidak bergeming sama sekali sehingga membuat Daikoku, Mayu, dan Kazuma tidak punya pilihan selain menyucikan Yukine. Dalam ritual penyucian, Shinki yang berdosa harus mengakui semua kesalahannya dan meminta maaf. Tetapi Yukine sangat keras kepala dan bahkan masih mengelak bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun. Yukine juga masih berpura-pura tenang sampai Daikoku memintanya melepaskan baju dan ternyata separuh tubuh Yukine sudah dipenuhi dengan parasit Ayakashi yang siap menelannya. Tanpa membuang banyak waktu lagi, Daikoku, Mayu, dan Kazuma memulai ritual pemunian Shinki dan membuat pembatas di sekitar Yukine. Tepat ketika pembatas itu terbentuk sempurna, Yukine merasakan sakit yang luar biasa dan mulai memberontak ingin keluar. 3 Shinki lain berusaha meminta Yukine untuk mengakui semua kesalahannya dan meminta maaf agar ritual penyucian dapat berjalan dengan baik. Namun lagi dan lagi Yukine masih sangat keras hulu dan menganggap dirinya tidak bersalah. Dia bahkan berusaha mempengaruhi pikiran Shinki lain dan merasa berbagai perasaan yang sama, iri, kesal karena manusia bisa memiliki apa yang mereka tidak miliki saat ini. Yukine semakin mengamuk dan semakin buruk perilakunya, maka parasit Ayakashi yang ada di tubuh Yukine juga semakin menyebar, begitu pula kutukan di tubuh Yato. Bahkan parasit Ayakashi itu sudah hampir menutupi nama Shinki yang dimiliki Yukine. Ketika nama itu hilang, maka Yukine akan menjadi Ayakashi sepenuhnya. Yato berusaha keras mempertahankan kesadarannya dan memanggil nama Yukine sebelum hilang, tapi dia benar-benar tidak memiliki kekuatan sama sekali. Ketika itulah Hiyori menerobos mendekati pembatas penyucian dan berusaha menyadarkan Yukine. Dengan bantuan Hiyori dan kekuatan Yato untuk memanggil nama Yukine, Shinki muda itu akhirnya bisa mengendalikan diri dan mengakui semua kesalahannya. Ritual pemunian pun berjalan dengan lancar dan Yato beserta Shinki-nya bisa diselamatkan. Setiap orang di kuil tersebut merasa bahagia meskipun hampir semuanya kehabisan tenaga, termasuk juga dengan Hiyori. Gadis separuh siluman itu sangat bersyukur karena bisa menyelamatkan Yato dan Yukine. Begitu pula Yato yang tidak tahu harus meminta maaf atau berterima kasih seperti apa pada gadis yang sudah berulang kali menyelamatkan nyawanya.
Setelah fenomena penyucian Shinki, Yukine mulai bekerja paruh waktu di tempat Kofuku. Shinki muda tersebut mulai memperbaiki dirinya dan bersikap lebih baik mulai sekarang. Kehidupan mulai kembali seperti sedia kala. Yato berterima kasih pada Tenjin yang sudah meminjamkan Mayu untuk membantunya, dan Yukine telah bersumpah untuk melindungi Yato mulai sekarang. Yang menjadi masalah adalah fenomena tersangkutnya jiwa Hiyori di dunia roh yang menyebabkan roh Hiyori sering keluar dari tubuhnya. Oleh karena itulah Yato meminta saran Tenjin untuk mengembalikan Hiyori seperti dulu. Tapi saran yang diberikan Tenjin adalah dengan memotong ikatan Hiyori dengan Yato. Karena awal mula jiwa Hiyori tersangkut adalah ketika bertemu dengan Yato. Dengan putusnya ikatan mereka berdua, kemungkinan Hiyori bisa kembali seperti sedia kala. Dan seperti yang kita tahu, apabila ikatan Hiyori dan Yato dipotong, maka Hiyori tidak akan bisa mengingat apapun tentang Yato dan hubungan di antara keduanya benar-benar terputus. Hiyori dan teman-temannya membuat janji untuk berdoa ke kuil pada malam tahun baru sambil membicarakan tentang dewa baru yang lagi ngehits bernama Rabo, sosok dewa yang sering dimintai pertolongan untuk membunuh atau melenyapkan manusia lain. Tapi karena tidak merasa mengenal Rabo, Hiyori pun tidak ambil pikir perkataan teman-temannya. Mumpung festival tahun baru, Hiyori menghubungi Yato dan mengajaknya pergi bersama dengan iming-iming persembahan di kedai-kedai makanan festival tahun baru. Mendengar kata makanan, tentu saja tanpa pikir panjang Yato menerima ajakan Hiyori dan keduanya berjanji untuk bertemu di festival tahun baru. Malam festival tiba dan Hiyori menunggu Yato di festival tahun baru, tapi ternyata Hiyori dan Yato sama-sama dijebak oleh Nora. Nora menyamar sebagai Yato dan mencoba mengalihkan perhatian Hiyori sebelum menyerang gadis itu dengan kumpulan serigala Ayakashi. Nah, ternyata tidak hanya Nora yang menjebak Hiyori dan Yato, tapi Nora juga bekerja sama dengan Rabo, sosok dewa yang mengabulkan permintaan untuk melenyapkan manusia, dan Rabo datang untuk membunuh Yato. Di sisi lain, di tengah perjalanan menuju festival, Yato mendapat pekerjaan untuk membasmi siluman, tapi siluman-siluman yang datang kepadanya memiliki jumlah yang tidak masuk akal. Siluman yang datang semakin bertambah dan menghabiskan waktu Yato hingga malam tahun baru sudah berakhir. Dan seperti yang sudah kita duga, ternyata siluman-siluman itu sengaja didatangkan oleh Rabo, dewa berambut putih yang ingin melihat seberapa besar kekuatan Yato saat ini. Yato dan Yukine datang menemui Hiyori meskipun sudah sangat terlambat dan festival juga sudah berakhir. Mereka menyapa dan mengucapkan selamat tahun baru pada Hiyori dengan ceria seperti biasa. Tapi anehnya saat itu Hiyori tidak mengenali Yato dalam ingatannya. Donata desu ka? Yato sudah melakukan banyak hal untuk memancing ingatan Hiyori agar kembali, tapi Hiyori masih tetap tidak mengingatnya. Sementara Hiyori sendiri juga bingung kenapa sosok orang asing yang baru ia temui sangat persisten menemui dirinya. Tiba-tiba Nora kembali datang menemui Yato dan mengatakan bahwa dialah yang telah mengambil ingatan tentang Yato dari Hiyori. Bukan hanya Nora, Rabo juga datang dan menyerang Yato menggunakan Nora sebagai Shinki-nya. Tidak bisa mengelak atau kabur, Yato pun tidak punya pilihan selain menghadapi Rabo dan Nora. Seperti yang bisa kita lihat, kemampuan Yato sudah banyak menurun dibanding ketika dia masih menjadi dewa perang di masa lalu. Belum lagi kekuatan Yukine yang juga lebih lemah dibandingkan Nora yang merupakan Shinki veteran. Akhirnya Rabo dan Nora masih lebih unggul dalam pertarungan kali itu. Tapi mereka berdua masih melepaskan Yato dan menentang Yato untuk mengalahkan Rabo dengan ingatan Hiyori sebagai taruhannya. Rabo adalah dewa yang dulunya berasal dari manusia, sosok penyusup yang sering melakukan pekerjaan kotor selama hidupnya. Setelah kematiannya, banyak orang yang berniat buruk berdoa dan mendewakan Rabo sehingga membuatnya menjadi dewa bencana. Sejak saat itulah Rabo mengabulkan permohonan orang-orang dengan membunuh. Rabo membunuh semua makhluk mulai dari Ayakashi, manusia, bahkan Shinki maupun sesama dewa.
Dan cerita yang membagongkan adalah di masa lalu Rabo dan Yato pernah bertarung bersama sebagai sesama rekan dewa bencana. Ketika Yato masih berniat mengembalikan ingatan Hiyori, Tenjin kembali mengingatkannya bahwa lebih baik memang hubungan antara Hiyori dan Yato diputus saja. Karena selama memiliki ikatan dengan Yato, Hiyori akan terlalu fokus pada dunia roh sehingga jiwanya akan terus mengambang di dunia dua. Sejak saat itulah, Yato mulai menyerah untuk mengembalikan ingatan Hiyori tentangnya agar gadis itu lebih bahagia hidup di dunianya sendiri dan terhindar dari mara bahaya. Mendengar Yato yang sudah menyerah mengembalikan ingatan Hiyori, Yukine memutuskan untuk menemui Hiyori seorang diri. Yukine membawakan sebuah cerita bergambar berisi kenangan dan cerita pertemuannya antara dirinya Hiyori dan juga Yato. Meskipun sudah menunjukkan cerita bergambar dan berusaha memancing ingatan Hiyori untuk kembali, tapi Hiyori masih belum mengingat Yato sama sekali. Meskipun begitu, Hiyori percaya bahwa mereka memang pernah berteman baik. Namun belum selesai sampai di sana saja, Nora kembali menemui Yato sambil menunjukkan bola ingatan milik Hiyori. Nora mengatakan bahwa bola itu sudah semakin memudar dan di saat yang bersamaan Hiyori yang masih bersama dengan Yukine secara tiba-tiba juga menghilang ingatannya tentang Yukine. Ternyata bola ingatan yang digunakan Nora memerangkap ingatan Hiyori tidak hanya menghapus ingatan Hiyori tentang Yato saja, melainkan ingatan-ingatan yang lain sedikit demi sedikit semakin memudar. Apalagi ingatan itu tidak segera dikembalikan, Hiyori akan segera menjadi sebuah wadah yang kosong. Mendengar itu, Yato mengambil sebuah keputusan. Dia menghampiri Yukine dan berkata pada Yukine bahwa mereka akan mengambil ingatan Hiyori kembali. Tapi Yato memperingatkan Yukine bahwa pertarungan antara Yato dan Rabo mungkin saja akan menghancurkan Yukine. Namun demi mengembalikan ingatan Hiyori, Yukine bersedia menerima apapun resikonya. Mereka berdua menemui Hiyori dan berjanji akan mengembalikan ingatan gadis itu sebelum melakukan teleportasi ke kuil Rabo. Namun yang tidak mereka sadari, Hiyori ternyata mengikuti mereka berdua dan ikut berteleportasi ke kuil Rabo. Meskipun Hiyori terlanjur ikut berteleportasi, tapi Yato tidak bisa melarikan diri. Pertempuran antara Rabo dan Yato tetap tidak terelakkan lagi. Selama pertarungan, Rabo menyadari bahwa insting bertarung Yato sudah sangat berbeda dari yang dia kenal dulu. Dan itu membuat Rabo semakin emosi dan menyadari bahwa Hiyori adalah orang yang telah mengubah Yato menjadi tumpul seperti itu. Akhirnya Rabo menghancurkan bola ingatan Hiyori untuk membuat Yato marah dan membangunkan insting membunuhnya yang dulu. Yato menyerang Rabo tanpa ampun dan membuatnya terpojok untuk mengimbangi kekuatan Yato yang telah meningkat. Rabo pun menyerap Ayakashi di sekitarnya. Pertarungan sengit antara Yato dan Rabo ternyata menyebabkan separuh bagian kuil hancur lebur hingga ada reruntuhannya yang mengarah dan hampir menimbun tubuh Hiyori yang masih tidak sadarkan diri. Tapi ternyata momen tersebut justru membuat Hiyori berhasil menghancurkan mantra yang dibuat oleh Nora dan membangkitkan semua ingatan Hiyori lagi. Kembalinya ingatan Hiyori membuat Yato lupa diri termasuk melupakan Rabo yang masih berdiri dengan kesal karena rencananya membangkitkan insting membunuh Yato telah menjadi gagal. Rabo kembali menyandra Hiyori dan memaksa Yato untuk menyelamatkannya. Akhirnya Yato berhasil menyelamatkan Hiyori dengan memunikan Ayakashi yang bersatu dengan tubuh Rabo. Setelah diselamatkan oleh Yato, Hiyori mengajak Yato untuk segera pergi dari tempat itu. Tapi kemudian Yato telah mendengar permohonan lain yang tidak lain dan tidak bukan berasal dari Rabo.
Ternyata alasan Rabo melakukan tugasnya malaikat Ijroil mengambil ingatan dan menyakiti Hiyori agar insting membunuh Yato kembali adalah untuk memenuhi permohonan terakhirnya di dunia ini. Rabo menyadari bahwa umurnya tidak akan panjang dan zaman sudah berubah. Oleh karena itulah dia ingin musnah tapi di tangan seseorang yang sudah dia kenal sebelumnya. Yato sebagai dewa bencana terkuat di masa lalu adalah sosok dewa yang paling cocok untuk menghabisi Rabo di sisa hidupnya. Dan memahami hal itu, Yato akhirnya mengabulkan permohonan Rabo dan Rabo pun langsung pindah alam lewat jalur VIP. Dalam perjalanan pulang, Yato akhirnya memberitahu cara menyembuhkan penyakit tersangkut yang dulu sering ditagih oleh Hiyori. Yato mengatakan jika ingin sembuh dan kembali hidup seperti dulu, Hiyori harus memutus hubungannya dengan Yato dan dunia roh. Tapi berbeda dengan Hiyori yang dulu, ketika itu Hiyori dengan tegas menolak memutuskan ikatan dengan Yato dan dunia roh karena Hiyori ingin bersama Yato selama-lamanya. Dan season ini diakhiri dengan Yato yang malu-malu anjing mengabulkan permohonan Hiyori untuk hidup bersama dengannya selamanya. Cerita kali ini dimulai dari Bisamon, sosok dewa perang terkuat yang memiliki dendam kesumat pada Yato karena telah membunuh harta sucinya di masa lalu. Nah, tiba-tiba Bisamon kembali memimpikan masa lalu yang sangat menyeramkan baginya tersebut sehingga membuatnya terus berusaha mencari tahu lagi keberadaan Yato agar bisa memulai pertarungannya lagi dengan tujuan akhir melenyapkan Yato. Ketika berada di dunia manusia, Bisamon menemukan arwah tanpa tuan yang terinfeksi oleh Ayakashi. Bisamon menyelamatkan si arwah, memberikan arwah liar itu nama sebelum menjadikannya salah satu shinki-nya. Kalian perlu tahu bahwa Bisamon adalah dewa yang memiliki banyak sekali shinki. Hanya saja memiliki banyak harta suci tentu saja juga memberikan banyak beban pada tubuh Bisamon. Banyaknya shinki membuat tubuh Bisamon kelelahan hingga harus sering mengkonsumsi obat-obatan dan melakukan ritual perendaman yang dipersiapkan oleh Kugaha, salah satu harta suci Bisamon yang juga merangkap sebagai dokter pribadinya. Tiba-tiba saat melakukan ritual perendaman, Kugaha yang sedang mendampingi Bisamon menceritakan bahwa sebelumnya Kazuma pergi dari kuil Bisamon untuk membantu ritual penyucian harta suci milik Yato. Namun cerita Kaguha terdengar sangat konyol bagi Bisamon karena Kazuma adalah shinki yang paling memahami kebenciannya pada Yato. Bisamon-sama. Sementara itu ketika sedang berjalan-jalan seperti biasa, Yukine bertemu dengan sosok shinki lain dan shinki lain itu adalah sangat ramah hingga akhirnya Yukine memutuskan untuk berteman dengan shinki tersebut. Namun beberapa waktu kemudian Yukine diberitahu bahwa teman shinki barunya yang bernama Suzuha tersebut adalah shinki milik Bisamon. Meskipun sudah diberitahu bahwa Suzuha adalah shinki milik Bisamon, Yukine tetap berteman dan menghabiskan banyak waktu dengan teman barunya tersebut. Suzuha menceritakan banyak hal pengalamannya dengan manusia indigo yang bisa melihat roh, tapi setiap kali bertemu manusia itu selalu melupakan Suzuha, dan disitulah Suzuha paham bahwa penghuni dunia roh seperti shinki atau dewa akan mudah dilupakan oleh manusia. Mendengar cerita Suzuha, Yukine merasa galau dan Yato memahami kegalauan itu. Akhirnya Yukine bercerita bahwa dia khawatir suatu saat Hiyori akan melupakannya dan Yato. Meskipun Hiyori beranjak dewasa, menikah, dan menjalani kehidupannya sendiri, Yukine tetap berharap Hiyori bisa menghabiskan waktu dengannya dan Yato. Selain menceritakan tentang kegalauannya, Yukine akhirnya juga menceritakan tentang teman shinki yang baru dia temui. Yukine mengaku pada Yato bahwa belakangan dia menghabiskan waktu dengan teman shinkinya yang merupakan harta suci milik Bisamon.
Sementara itu di sisi lain Suzuha sedang memandangi pohon sakura yang sudah ia rawat sejak dulu dalam kesendiriannya. Sebenarnya Suzuha juga merasa sedih karena sudah setahun lamanya Bisamon tidak pernah memanggil namanya. Karena itulah dia menghabiskan waktu di dunia manusia untuk merawat bunga-bunga. Ketika itulah Kuguha tiba-tiba datang dan mengatakan beberapa hal kejam pada Suzuha. Kaguha mengatakan Suzuha akan selalu dilupakan oleh manusia sebesar apapun usahanya. Dan bahkan tidak hanya manusia, Bisamon pun juga sudah melupakannya karena tidak pernah memanggil namanya lagi. Tidak berhenti sampai di sana, Kuguha juga membiarkan Suzuha dibunuh oleh Ayakashi. Keesokan harinya Yukine datang ke pohon sakura seperti janjinya dengan Suzuha. Tapi dia bingung karena temannya itu tidak kunjung datang padahal dia sudah mengajak Hiyori untuk melihat sakura bersama-sama. Karena Suzuha tidak datang-datang juga akhirnya Yukine memutuskan untuk melihat sakura bersama dengan Hiyori saja. Di kuil Bisamon, Shinki yang sering bersama dengan Suzuha khawatir karena Suzuha tidak kunjung pulang. Ketika itulah Bisamon menyadari satu Shinkinya yang mati adalah Suzuha. Belum selesai masalah Bisamon, Kazuma melihat kutukan telah mengkontaminasi tuannya sehingga Kazuma sebagai ajudan atau Shinki tertinggi milik Bisamon segera menggelar pemeriksaan rahasia pada seluruh Shinki untuk mengetahui Shinki mana yang telah terkontaminasi Ayakashi. Pemeriksaan yang dipimpin oleh Kuguha selesai dilakukan, tapi anehnya tidak ditemukan satupun Shinki yang terkontaminasi Ayakashi. Dan ketika Bisamon tiba-tiba muncul, tanda kutukan yang sebelumnya dilihat Kazuma sudah hilang tidak berbekas. Hal itu menyebabkan klan Shinki Bisamon menjadi sedikit kesal pada Kazuma karena telah mencurigai rekan-rekan Shinkinya sendiri. Sementara itu di malam hari Yato pergi ke lokasi tempat janjian Yukine dan Suzuha, yaitu pohon sakura. Di sana dia menyadari bahwa Suzuha yang diceritakan Yukine sebelumnya telah terbunuh. Bahkan Yato sendiri juga diserang oleh Ayakashi yang ternyata dibawa oleh Kuguha ke sana. Meskipun telah melakukan pemeriksaan menyeluruh pada klan Shinki Bisamon, sejujurnya Kazuma masih kebingungan dengan peristiwa hilang timbulnya kutukan di tubuh Bisamon. Ia meminta Kuguha untuk lebih memperhatikan kesehatan Bisamon karena belakangan dewa perang tersebut tampak semakin sering kelelahan. Ketika itulah Kuguha mengatakan bahwa semenjak kesehatan Bisamon menurun, Kaguha telah memeriksa kemungkinan adanya Shinki yang mati dan dia menemukan bahwa Suzuha telah terbunuh di dunia manusia. Mendengar berita kematian salah satu kematian rekan Shinkinya, Kazuma segera bergegas ke dunia manusia untuk memeriksa lokasi pembunuhan Suzuha dan meminta Kuguha untuk menemani Bisamon selama dirinya tidak ada. Seperti yang diminta Kazuma, Kuguha menemani Bisamon selama pimpinan Shinkinya pergi ke dunia manusia. Tapi selama itu juga Kuguha terus menyinggung hal-hal sensitif mulai dari Kazuma yang pergi ke dunia nyata ketika Bisamon dalam keadaan sakit sampai dengan dia mengaku bahwa di dunia manusia Kuguha melihat Suzuha sedang bersama Yukine yang merupakan Shinki Yato, dewa yang paling dibenci oleh Bisamon. Sejak mengetahui bahwa ada bahaya di sekitar pohon sakura tempat Yukine biasanya bertemu dengan Suzuha, Yato terus melarang Yukine pergi ke sana. Tapi Yukine tidak bisa tinggal diam sejak teman Shinki satu-satunya yang dia miliki tidak pernah tampak lagi di dunia manusia. Akhirnya Yukine berusaha melarikan diri dari Yato dan pergi ke pohon sakura berharap Suzuha ada di sana. Namun bukannya Suzuha yang dia temui, tapi Kazuma yang sedang meletakkan bunga peringatan kematian di sekitar pohon sakura yang selalu dirawat oleh Suzuha selama ini. Melihat ada bunga peringatan kematian itu, Yukine sangat syok dan secara refleks berusaha mengikuti Kazuma untuk mendapatkan penjelasan.
Sakit syoknya Yukine bahkan tanpa sadar mengikuti Kazuma berteleportasi ke kuil Bisamon di Takamagahara atau Tanah Surgawi. Melihat Yukine mengikutinya sampai ke kuil Bisamon, Kazuma langsung panik karena jika melihat ada Yukine di kuilnya, Bisamon pasti akan marah besar. Tanpa mempedulikan kepanikan Kazuma, Yukine segera mencari tahu keberadaan Suzuha sebelum Kazuma memberitahunya bahwa Suzuha telah mati. Di saat yang bersamaan, Bisamon memergoki Yukine yang berada di kuilnya dan langsung tersulut amarahnya. Namun seperti tidak punya rasa takut, Yukine justru mengonfrontasi Bisamon dan mengatakan bahwa kematian Suzuha adalah kesalahannya. Dikonfrontasi seperti itu tentu saja emosi Bisamon tersulut. Karena melihat Bisamon yang dikuasai Eshmoshi dan berusaha melukai Yukine, tanpa sadar Kazuma melindunginya dan membuat mantra pembatas pada tuannya sendiri. Bisamon sangat tergoncang melihat Shinki kepercayaannya justru melindungi musuhnya dan hal itu membuat Bisamon sangat marah hingga hampir melepas nama Kazuma. Kuguha yang sepertinya merencanakan sesuatu yang buruk terlihat bahagia ketika Kazuma dibebas tugaskan. Dia justru mencegah Shinki yang lain mengkhawatirkan Kazuma dan menyebut pimpinan Shinki Bisamon tersebut sebagai pengkhianat. Hai, Kuga-sensei. Kazuma yang dibebas tugaskan akhirnya tinggal menumpang di rumah Kofuku yang ada di dunia nyata. Namun tidak hanya Kazuma yang pergi ke dunia manusia, Kuguha juga sedang berada di dunia nyata dan ternyata dokter klan Shinki Bisamon itu sedang bertemu dengan Nora, sang harta suci liar. Yang lebih mengejutkan lagi tidak hanya Kazuma dan Kuguha, ada lagi satu lagi harta suci Bisamon yang berada di dunia nyata yaitu Aiha. Mungkin kalau kalian ingat di part sebelumnya ada harta suci Bisamon berambut merah muda yang selalu terlihat iri pada rekan Shinki-nya. Kali itu Aiha pergi ke dunia manusia membawa senjata terkutuk dan menemui Yato dengan alasan membalaskan dendam Bisamon. Yato pun tidak punya pilihan selain menghadapinya, tapi Yato lengah karena saat dia mengejar Aiha ternyata Hiyori hampir diculik oleh Kuguha dan Aiha. Untungnya ketika itu Kazuma datang dan memberikan mantra pengekang pada Aiha. Mungkin yang belum tahu mantra pengekang adalah mantra yang bisa dilepaskan harta suci yang memiliki kedudukan tinggi seperti Kazuma yang merupakan ajudan Bisamon pada Shinki lain di klannya ya guys ya. Nah anehnya meskipun dapat menghentikan Aiha, ketika berusaha melepaskan mantra pengekang pada Kuguha, mantra tersebut sama sekali tidak bekerja. Yang artinya Kuguha tidak hanya memiliki satu nama yang diberikan oleh Bisamon, atau dengan kata lain Kuguha adalah seorang Nora atau harta liar. Akhirnya Kuguha berhasil menculik Kazuma dan roh Hiyori. Di Takamagahara, Hiyori dan Kazuma yang disekap sudah melakukan berbagai cara tapi tetap tidak mampu membebaskan diri. Kazuma kemudian menceritakan bagaimana dia memiliki nama yang berbeda dari Shinki Bisamon lainnya. Ternyata Kazuma adalah satu-satunya Shinki Bisamon yang tersisa dari klan yang terdahulu setelah Yato menghabisi seluruh klan Shinki Bisamon di masa lalu untuk menyelamatkan dewa tersebut dari kutukan yang diberikan Shinki padanya. Tapi hal itu justru membuat Bisamon sangat membenci Yato. Sekarang Kazuma merasa khawatir karena sepertinya saat ini pun beberapa Shinki Bisamon telah berkhianat dan ada potensi tragedi yang sama akan terulang kembali. Aiha yang sedang bersama dengan Kuguha ternyata adalah Shinki Bisamon yang selama ini terkontaminasi Ayakashi, tapi sebelumnya Aiha berhasil menyembunyikan kontaminasinya dengan obat yang diberikan Kuguha. Aiha bingung karena Kazuma yang merupakan pimpinan Shinki Bisamon juga ikut ditangkap, tapi dia harus tetap tutup mulut karena Kuguha mengancamnya untuk tidak mengganggu rencana Kuguha.
Ternyata rencana Kuguha adalah melakukan pergantian kepemimpinan atau dengan kata lain membunuh Bisamon yang sekarang sehingga akan lahir Dewa Bisamon yang baru untuk menggantikan peran dewa tersebut. Ketika pergantian kekuasaan sudah terjadi, Kugaha berencana untuk menjadi ajudan mengganti Kazuma dan mengendalikan Bisamon seperti yang dia inginkan. Sementara itu Yato dan Yukine ternyata pergi ke kuil Tenjingami untuk meminta pertolongan mengantarkan mereka ke Takamagaha untuk menyelamatkan Hiyori. Karena hanya dewa yang memiliki kuil yang memiliki akses ke sana, Tenjin mau membantu Yato dengan dua syarat, yaitu menjaga rahasia bahwa Tenjin adalah dewa yang membantunya dan yang kedua Yato harus memutuskan ikatan dengan Hiyori. Singkat cerita, Yato sampai di kuil Bisamon dan pertarungan di antara keduanya pun tidak terhindarkan lagi. Kazuma semakin frustasi hingga dia mengaku pada Hiyori bahwa yang meminta Yato menghabisi seluruh Shinki Bisamon adalah dirinya. Sama seperti sekarang di masa lalu ada Shinki Bisamon yang berkhianat dan menimbulkan kutukan dan hal itu membuatnya terjadi pergejolakan dan Shinki Bisamon malah bertarung satu sama lain. Peristiwa itu membuat kondisi Bisamon sangat buruk dan hampir terbunuh oleh kutukan. Ketika itulah Kazuma pergi dan menemui Yato yang merupakan dewa bencana yang terkenal dengan kebengisannya. Kazuma meminta tolong pada Yato untuk menyelamatkan Bisamon dengan membunuh semua Shinki-nya. Kazuma merasa bersalah karena sifat pengecutnya. Sampai sekarang Bisamon masih menyimpan dendam pada Yato dan menyebabkan tragedi yang sama akan terulang kembali. Pertarungan antara Yato dan Bisamon masih terus berlanjut, namun posisi Bisamon yang memiliki banyak Shinki tentunya merasa di atas angin dan membuat Yato terus terpojok. Hingga akhirnya Bisamon mengeluarkan serangan dengan kekuatan penuh yang hampir membunuh Yato, namun Yukine melindunginya. Yato sudah sangat terpukul dengan terbelahnya Yukine menjadi dua, namun ketika mengira Yukine sudah mati, Yato menyadari bahwa nama Yukine belum hilang dan ketika itulah Yukine bangkit kembali dengan harta mahasuci. Dengan kekuatan harta mahasuci sekarang posisi terbalik, Yato dapat mengungguli Bisamon yang dibantu oleh banyak Shinki. Ketika posisi Bisamon sudah terpojok, Kugaha yang sedang bersama dengan Aiha tidak mau memberikan obat penekan kutukan lagi pada Aiha sehingga membuat kontaminasi Ayakashi di tubuhnya menjadi semakin parah dan secara instan kutukan di tubuh Bisamon langsung bermunculan. Belum selesai sampai di sana, Kugaha juga memasukkan Ayakashi ke kuil Bisamon dan membuatnya menghabisi Shinki-Shinki Bisamon agar sang dewa perang semakin melemah dan dapat lebih mudah dibunuh oleh Yato. Namun meskipun seharusnya Bisamon sangat kesakitan karena tubuhnya dipenuhi kutukan dan satu persatu harta sucinya mati, ternyata Bisamon sudah dibutakan oleh dendam dan emosi. Ia masih terus menyerang Yato tanpa mempedulikan Shinki yang menempel di tubuhnya jadi ikut terkontaminasi kutukan. Aiha yang melihat betapa buruk dampak dari tindakan yang dilakukannya selama ini langsung diliputi penyesalan dan kesedihan. Akhirnya Aiha menemui Kuraha, Shinki Bisamon yang berbentuk singa dan membawanya ke tempat Kazuma dikurung. Aiha melepaskan Kazuma dan meminta maaf. Dia memohon pada Kazuma untuk menyelamatkan keluarga Shinki Bisamon dan Kazuma segera bergegas ke dalam kuil untuk menghentikan Bisamon. Begitupun Hiyori yang berniat menghentikan Yato.
Di lokasi pertarungan, Bisamon semakin mengamuk dan kehilangan kesadaran karena menyadari banyak Shinkinya mati. Kemudian Yato berpikir satu-satunya cara untuk menyelamatkan Bisamon adalah memutus ikatannya dengan semua Shinki agar kontaminasi tidak berlanjut. Saat Yato berusaha memotong ikan Bisamon dan Shinkinya, ketika itulah Hiyori dan Kazuma datang untuk menghentikan pertarungan. Namun bukannya berhenti, Bisamon semakin mengamuk dan benar-benar berniat untuk menghabisi Yato saat itu juga. Berkat pengorbanan Kazuma, Bisamon bisa mendapatkan kesadarannya kembali dan segera melepaskan Shinki yang menempel di tubuhnya. Tapi para Shinki tersebut sudah terluka parah dan Bisamon juga merasakan semakin banyak Shinkinya yang hilang. Ketika itulah sang pengkhianat yang sesungguhnya menampakkan diri, Kugaha, datang dengan senyuman senang dan dengan bangga menyampaikan rencana penggantian kekuasaannya pada Bisamon. Bisamon berkata pada Bisamon, Bisamon kok bisa berkata pada Bisamon? Dirinya berkata pada dirinya sendiri, astagfirullah. Sifat Bisamon yang suka memberi nama cuma-cuma pada setiap arwah yang ditemuinya telah mencoreng nama mulia Dewa Bisamonten. Sehingga lebih baik Bisamon yang saat ini dimusnahkan agar muncul Bisamonten baru yang lebih bijaksana dalam memilih Shinki terbaik. Mendengar perkataan yang begitu kejam dari salah satu Shinki yang disayanginya membuat Bisamon tenggelam dalam tekanan dan keterkejutan. Ketika itu Yato berusaha menyadarkan Bisamon dengan memotong satu tangan Kugaha. Yato juga mengingatkan Bisamon bahwa semua keputusan dewa adalah hal yang benar dan Bisamon harus melakukan sesuatu pada Kugaha. Apalagi setelah itu Kugaha benar-benar menunjukkan kepada Bisamon bahwa dirinya telah membawa Ayakashi ke kuil sucinya. Untuk mencegah lebih banyak kekacauan, Yato segera membunuh Ayakashi yang dibawa Kugaha dan berniat melenyapkan Kugaha juga. Astagfirullah, baru-baru awal balelol itulah. Namun ketika hampir saja membunuh Kugaha, Bisamon sendiri dan menghalangi Yato sambil berkata Kugaha adalah hartanya yang berharga. Bisamon juga mengakui bahwa kekacauan ini sepenuhnya adalah kesalahannya. Apalagi Kugaha benar-benar berpikir bahwa pergantian kekuasaan adalah yang memang harus dilakukan dan berencana membiarkan rencana itu diselesaikan. Namun kemudian Bisamon mendengar bahwa di dalam kuil puluhan Shinkinya telah terbunuh oleh Ayakashi dan ia melihat jelas bahwa Ayakashi itu dibawa oleh Kugaha. Ketika itulah Bisamon mengambil keputusan tegas dan melepaskan nama Kugaha. Meskipun Kugaha sudah bukan lagi Shinkinya, tapi tugas dan masalah Bisamon belum berakhir. Saat ini Ayakashi di dalam kuil sudah menuju kolam pemunihan di mana Shinki Bisamon yang tersisa bersembunyi. Bisamon segera bergegas menyelamatkan Shinkinya yang tersisa sekaligus mengakhiri penderitaan Shinki lain yang sudah terkontaminasi oleh Ayakashi dengan memusnahkannya. Setelah menyelamatkan harta suci yang tersisa dan menghabisi Ayakashi termasuk Shinki yang terkontaminasi, Bisamon dan klan Shinkinya melaksanakan ritual penyucian untuk Aiha dan segera mengobati harta suci lain yang terluka termasuk Kazuma. Namun Kazuma sendiri merasa telah mengalami kegagalan besar sebagai ajudan Bisamon. Tugas Shinki ajudan adalah mengarahkan dewa menuju kebaikan dan keputusan-keputusan yang tepat. Namun dirinya yang pernah mengalami pembantaian klan Shinki di masa lalu masih bisa membiarkan tragedi yang sama berulang. Membiarkannya rekan Shinkinya terbunuh dan membiarkan tuannya terluka lagi.
Karena merasa telah gagal dan bersalah, Kazuma meminta Bisamon melepaskan namanya dan memberhentikan perannya sebagai Shinki ajudan Bisamon Ten. Meskipun begitu, Bisamon sama sekali tidak ada keinginan untuk melepaskan Kazuma. Dia sangat menyadari sikapnya akan membawanya pada rasa sakit. Apalagi Shinki dulunya adalah manusia yang memang tidak pernah terlepas dari salah dan dosa. Bagi Bisamon, Kazuma yang telah berbagi sejarah dengannya masihlah Shinki yang paling dia percaya. Sehingga Bisamon memohon agar Kazuma terus melangkah di sisinya sebagai ajudan kepercayaan dan harta maha suci panutan dalam klan Shinki-nya. Demikianlah Bisamon berhasil mengambil keputusan besar dan mengesampingkan rasa sakitnya sendiri hingga akhirnya mampu menyelesaikan kudeta besar dan penggantian kekuasaan yang telah direncanakan Kugaha sejak lama. Selesai dengan Bisamon Arc, sekarang kita kembali pada dewa miskin, pemeran utama kita yang berhasil mencapai tujuannya untuk menyelamatkan roh Hiyori. Namun begitu sampai lagi di dunia manusia, Tenjin menagih janji Yato untuk memutuskan ikatannya dengan Hiyori. Mendengar Yato yang menyetujui syarat seperti itu, tentu saja Hiyori merasa sangat syok dengan dirinya. Dengan keras Hiyori memohon agar Yato tidak memutuskan ikatannya dengan Hiyori, karena gadis itu ingin bersama Yato lebih lama. Karena Hiyori sendiri yang menolak untuk dia putuskan ikatannya, Tenjin Ami hanya bisa menghela napas berat dan geleng-geleng kepala. Sementara itu Bisamon sedang menjalani rapat pertanggungjawaban di Takamagahara karena kekacauan yang terjadi di kuilnya. Selain membicarakan tentang kekacauan di kuil Bisamon, para dewa juga membicarakan tentang siluman bertopeng yang sepertinya dikendalikan oleh seseorang, termasuk Kugaha yang dilepaskan namanya oleh Bisamon. Hal itu membuat Bisamon diberikan hukuman untuk terus mengawasi dunia manusia dan menghabisi semua ayakashi bertopeng yang berkeliaran di sana. Ketika Bisamon dan dewa lain sedang melakukan pertemuan di Takamagahara, ternyata ada dewa yang sedang berada di dunia manusia dan menemui Yato. Dewa tersebut adalah Ebisu, sang dewa keberuntungan. Ebisu datang menemui Yato bukannya tanpa alasan, tapi dia mendengar kabar bahwa harta suci milik Yatogami telah berubah menjadi harta maha suci, sehingga Ebisu ingin memilikinya, atau dengan kata lain sang dewa keberuntungan itu ingin membeli Yukine dari Yato. Ebisu menawarkan uang yang sangat banyak kepada Yato maupun Yukine apabila keduanya mau menuruti apa yang diinginkan Ebisu. Meskipun ditawarkan gaji yang sangat besar, Yukine sendiri sebenarnya tidak ingin pergi dari Yato, apalagi Yukine juga diberitahu bahwa harta maha suci memiliki posisi setara ajudan dewa yang bertugas membimbing Yato ke jalan kebajikan dan memastikan dewa tidak salah arah. Yukine juga diberitahu bahwa setiap ajudan memang memiliki cara sendiri untuk melindungi dan mengabdi pada tuannya, tapi memang sosok ajudan itu memiliki peran yang sangat penting untuk kehidupan seorang dewa. Sementara itu Yato juga dilanda kegalauan. Dia tidak ingin melepaskan Yukine, tapi dia juga tahu bahkan seorang harta maha suci akan menjadi sia-sia apabila dewa yang menjadi tuannya tidak memiliki kuil sendiri. Jadi Yato bingung apakah harus mengembalikan uang yang diberikan Ebisu atau menggunakannya untuk membuat kuil. Di tengah kegalauannya, Yato mendapat pekerjaan untuk membasmi ayakashi yang sangat menyukai uang, sehingga tanpa ragu-ragu Yukine membawa semua uang yang diberikan Ebisu untuk menjebak ayakashi tersebut hingga akhirnya si ayakashi penyuka uang dapat dihabisi.
Namun tindakan Yukine itu ternyata membuat Yato sangat terpukul karena Yato benar-benar menginginkan kuil miliknya sendiri dan masih ada niatan untuk menggunakan uang tersebut untuk membuat kuil. Di saat itulah secara kebetulan Hiyori yang juga berada di kediaman Kofuku ternyata telah membuatkan sebuah kuil mini untuk Yato. ヤトにあげる。これ。 Meskipun kuil yang dibuat Hiyori hanyalah sebuah kuil mini, tapi ternyata hal itu membuat Yato sangat bahagia karena setelah berabad-abad, akhirnya ada juga seorang manusia yang membuat kuil kan untuknya. Cerita beralih pada Ebisu, sang dewa keberuntungan. Jadi Ebisu sepertinya memiliki niat untuk mengendalikan siluman, karena itulah dia mengembangkan topeng pengendali siluman seperti yang digunakan Kugaha sebelumnya dan menguji coba pengendalian siluman dengan memberikan nama pada siluman-siluman tersebut layaknya harta suci. Tetapi memberikan nama pada siluman yang liar dan berperilaku buruk tentu saja membebani tubuh Ebisu dan membuatnya terus terkontaminasi kutukan. Sementara itu Yukine setelah diberitahu bahwa sebagai harta mahasuci dia harus bertindak seperti ajudan akhirnya memutuskan untuk menjadi lebih kuat demi melindungi Yato. Begitu memiliki akses ke Takamagahara, Yukine langsung pergi ke kediaman Bisamon untuk meminta bantuan Kazuma mengajarinya mantra pengekang. Setelah Hiyori membuatkannya kuil, Yato menjalani hari-harinya dengan sangat bahagia. Bahkan dia dengan antusias segera mengurus registrasi kependudukan dan membeli tanah di Takamagahara. Arigatou, Hiyori. Kore de netomari ni komaranaku natta zo. Jaan! Takamagahara. Kebahagiaan yang begitu besar itu disebabkan karena impian Yato sejak kecil adalah memiliki kuil sendiri. Namun hingga puluhan abad menjadi dewa, belum ada manusia seekor pun yang membuatkan kuil untuknya. Apalagi sejak kecil ada sosok yang terus mengatakan bahwa Yato tidak perlu memiliki kuil dan membuat Yato terus menepis perasaannya sendiri. ヤトちゃん、ヒヨリンが初めてだから。 Jadi berkat Hiyori, impian Yato akhirnya tercapai. Yato bisa berdiri sejajar dengan dewa-dewa lain dan oleh karenanya Yato berjanji akan membuat Hiyori sebagai gadis paling bahagia di dunia ini. Meskipun Yato sudah memiliki kuil sendiri, tapi masih ada hal yang membebani Yato, yaitu hubungannya dengan Nora yang sebenarnya bernama Hiro. Akhirnya Yato mengambil keputusan untuk memutuskan hubungan dengan Hiro setelah berabad-abad lamanya. Jadi mungkin yang belum tahu, Hiro atau sosok yang sering disebut Nora itu adalah Shinki pertama Yato yang sudah bersamanya sejak kecil. Namun karena satu dan lain hal yang belum diketahui, Hiro berubah menjadi Nora. ひどいね。誰が私をノラにし。 Mendengar Yato berniat melepaskannya, Hiro tidak terima karena dia sudah bersama Yato berabad-abad dan bahkan Hiro menyebut Yato lah yang membuatnya menjadi seorang harta liar. Sehingga Yato harus bertanggung jawab dan terus bersama Nora selama hidupnya. Hiro juga menjebak dan menangkap Yato dan membawanya pada sosok yang disebut Otousama atau ayah oleh mereka berdua. Sosok ini jugalah yang terus mengatakan bahwa Yato tidak perlu memiliki kuil di masa lalu di mana Yato dan juga Hiro memiliki ikatannya sangat erat dengannya sampai Yato pun sulit menolak perintah si sosok ayah ini ya guys ya. Nah, semenjak dijebak dan bertemu dengan Otousama, Yato seperti kembali ke dirinya yang dahulu, yaitu dewa liar dan bengis yang mengabulkan permintaan-permintaan buruk orang-orang. Ketika Yato hampir kehilangan dirinya dan benar-benar kembali menjadi dewa bencana, dia teringat pada Hiyori dan Yukine sehingga Yato mengamuk dan ingin melarikan diri dari rumah Otousama. Melihat itu akhirnya Otousama mengatakan bahwa ada satu lagi pekerjaan untuk Yato dan apabila telah berhasil menyelesaikan pekerjaan tersebut, Otousama akan membiarkan Yato melakukan apapun yang dia inginkan termasuk kembali pada Yukine dan Hiyori. 読みに行って。ヤト、仕事よ。
Ternyata pekerjaan terakhir yang diberikan Otosama adalah pergi ke neraka untuk menyelamatkan seorang penyihir siluman. Meskipun neraka adalah tempat yang sangat berbahaya karena ada Izanami, sang ratu neraka yang memiliki kekuatan jauh melebihi dewa-dewa dan selalu hidup abadi. Demi membebaskan diri dari Hiro dan Otosama, Yato pun memantapkan tekad dan melakukan pekerjaan buruk terakhirnya. Ketika masuk ke jalan menuju neraka, Yato bertemu dengan sosok penyihir siluman yang harus dia lindungi. Ternyata penyihir itu adalah Ebisu, sang dewa keberuntungan yang sebelumnya berusaha mengendalikan siluman dengan topeng. Yato segera mengajak Ebisu keluar dari neraka api, tapi Ebisu sendiri tidak mau karena masih memiliki urusan yang harus diselesaikan dengan Izanami, sang ratu neraka, dan mendapatkan kuas pengendali siluman. Untuk itu Ebisu mengajak untuk segera bergegas menemui Izanami dan meminta Yato untuk melindunginya dari Ayakashi di neraka. Sementara itu Yukine, Kofuku, Daikoku sangat khawatir karena sudah 1 bulan penuh Yato tidak pernah terlihat di dunia manusia lagi. Kofuku dan Daikoku yang biasanya tidak pernah ikut pertemuan dewa, tumben-tumbenan datang ke Takamagahara dengan harapan menemukan Yato di sana, tapi sosok dewa miskin itu tidak terlihat dimanapun. Lebih dari itu, Hiyori juga tampaknya mulai melupakan Yato dan menjalani kehidupannya sebagai manusia normal lagi. Pertemuan dewa kali itu membahas sesuatu yang cukup serius, yaitu dugaan pelanggaran berat yang dilakukan salah satu dewa karena telah berusaha mengendalikan Ayakashi. Di pertemuan itu pula mulai terbongkar rencana Ebisu mengendalikan Ayakashi dan membuat penghuni kayangan murka. Sementara itu di dunia manusia, Hiyori sedang mengikuti grup date bersama 2 sahabatnya dan beberapa cowok SMA. Seperti layaknya gadis SMA normal, Hiyori bersenang-senang selama grup date dan bahkan mulai dekat dengan salah satu senpainya. Ketika itulah Hiyori merasa ada sesuatu yang kosong dan seperti melupakan sesuatu yang sangat penting untuknya. Semakin Hiyori bersenang-senang, semakin sedih pula hatinya. Apapun yang dia lakukan, Hiyori merasa telah melupakan sesuatu yang amat penting baginya. Perasaannya kacau balau dan membuat senpai yang menaksirnya tidak bisa menahan diri hingga Kembali ke Yato dan Ebisu yang berada di neraka, Izanami yang sudah lama tidak memiliki tamu sangat bahagia melihat 2 dewa mengunjunginya. Ratu neraka yang memiliki kemampuan berubah wujud itu berusaha merayu Yato dan Ebisu agar mau menemani dia di neraka. Namun karena keduanya menolak, Izanami membuat penawaran untuk memberikan kuas siluman dengan syarat salah satu di antara 2 dewa yang mengunjunginya itu harus tinggal di sana. Tanpa ragu-ragu, Ebisu memaksa Yato untuk tinggal di neraka karena dia harus keluar dan membawa kuas siluman bersamanya. Untuk memutuskan siapa yang harus tinggal dengan Izanami, Yato pun harus bertarung melawan Ebisu. Namun ternyata pertarungan melawan Yato hanyalah rekayasa Ebisu untuk mengalihkan perhatian Izanami, dan ketika Ratu Neraka itu lengah, salah satu Shinki siluman yang dibawa Ebisu telah mencuri kuas siluman dari Izanami. Dengan kuas siluman di tangan, Ebisu mengajak Yato segera pergi dari neraka sebelum terlambat. Tapi tentu saja Izanami yang sangat marah tidak membiarkan kedua dewa itu pergi dengan mudah. Kita comeback dulu ke female lead kita yang super cute, Iki Hiyori, yang semakin dan semakin melupakan Yato sehingga membuatnya sangat frustasi. Tapi untungnya ketika sedang perjalanan pulang, Hiyori bertemu dengan Yukine setelah sekian lama, dan pertemuan itu dapat mengembalikan ingatan Hiyori tentang Yato yang hampir hilang.
Hiyori juga mengetahui bahwa Yato masih belum kembali sampai sekarang, dan kali ini bukan hanya Yato, ternyata sejak pertemuan dewa terakhir, dewa-dewa lain juga belum kembali dan belum melihat Yato. Yukine, Kazuma, dan Daikoku pergi ke kuil Tenjingami dan meminta tolong pada Tushu untuk melacak keberadaan para dewa yang tidak kunjung kembali. Suyu sendiri memahami kekhawatiran Shinki dewa lain dan akhirnya mau membantu mencari tahu keberadaan para dewa meskipun itu artinya mereka telah menentang Khayangan. Dalam pencariannya, Suyu mendapatkan gambaran bahwa saat ini dewa-dewa sedang gelisah karena Khayangan tengah melakukan pencarian ketat terhadap dewa Ebisu. Sementara sosok yang dijadikan buronan justru terlihat memasuki pintu neraka diikuti dewa muda dan Shinki perempuan dengan tali mayit di kepalanya. Sekilas saja Yukine yakin bahwa dewa muda dan Shinki perempuan yang dimaksud Suyu adalah Yato dan Hiro, sehingga Yukine berniat untuk menyusul mereka ke pintu neraka. Mendengar itu, Hiyori yang ternyata mengikuti para Shinki ke kuil Tenjin memutuskan untuk ikut dengan Yukine mencari keberadaan Yato. Sementara Shinki Bisamon berusaha untuk mencari tuan mereka yang tidak kunjung pulang. Ternyata 6 dewa keberuntungan termasuk Bisamon sedang ditahan dan dewa-dewa lain termasuk Kofuku dan Tenjin juga belum diperbolehkan meninggalkan Khayangan. Para dewa keberuntungan diberitahu bahwa Khayangan telah mengeluarkan hukuman mati pada Ebisu karena telah ditemukan bukti bahwa dewa tersebut memiliki banyak harta liar dan menyembunyikan berbagai ayakasi di kuilnya. Para dewa keberuntungan itu juga tidak bisa kemana-mana atau berbuat apa-apa karena sedang dijaga ketat oleh Oushi, Shinki tertinggi Khayangan. Tapi untungnya ketika Oushi berencana mengeluarkan mantra pengekang lagi pada dewa keberuntungan, Kazuma datang tepat waktu dan menyelamatkan Bisamon serta membebaskan 5 dewa keberuntungan lain. Bisamon meminta tolong pada 5 dewa keberuntungan lain sementara dirinya sendiri akan berusaha menyelamatkan Ebisu. Melihat Bisamon yang pergi meninggalkan Khayangan, Tenjin dan Kofuku sepertinya berniat melakukan hal yang sama. Di sisi lain, Yukine dan Hiyori melakukan perjalanan panjang menuju gerbang neraka. Namun setelah sampai di lokasi gerbang neraka, Yukine sama sekali tidak bisa membuka gerbang tersebut sekuat apapun dia mencobanya. Sementara di dalam neraka, peristiwa kejar-kejaran antara Izanami, Yato, dan Ebisu masih terus berlanjut dan semakin susah dilakukan. Apalagi kondisi Ebisu kembali memburuk karena efek kutukan yang dia terima dari Shinki silumannya. Yato sangat bingung kenapa Ebisu ngotot menginginkan kuah siluman, tapi ternyata Ebisu memiliki impian untuk mengendalikan siluman agar bencana-bencana yang diakibatkan oleh sifat liar dan kejahatan siluman bisa berkurang. Mendengar itu, Yato yang mencoba mengulur waktu agar Ebisu bisa keluar dari neraka, namun akhirnya dia sendiri tertangkap oleh Izanami. Ebisu juga kesulitan melarikan diri hingga akhirnya memutuskan untuk menyerah dan bersedia menggantikan Yato menemani Izanami di neraka. Ebisu sudah sering mati karena usahanya mengendalikan siluman, jadi apabila kali ini dia mati lagi pun Ebisu yang baru akan terlahir. Mendengar alasan tak masuk akal itu membuat Yato sangat emosional. Dia tidak bisa membiarkan dewa yang begitu baik seperti Ebisu harus menyerahkan nyawanya secara cuma-cuma. Melihat Yato yang berusaha mati-matian menyelamatkannya, keinginan Ebisu untuk tetap hidup pun tergugah. Ebisu menggunakan kuah siluman untuk memanggil banyak siluman dan memerintahkan mereka membuat gerbang siluman agar bisa menjadi pintu keluar dari neraka.
Namun gerbang siluman itu memiliki arus yang sangat kencang sehingga menyulitkan keduanya untuk melewatinya. Karena itulah Yato mengeluarkan air suci untuk melingkupi Ebisu agar bisa sampai ke dunia manusia dengan selamat, sementara dirinya sendiri justru tertangkap oleh Izanami. Gerbang siluman yang dibuat oleh Ebisu terlihat oleh Hiyori dan Yukine sehingga karena mereka tahu gerbang siluman berasal dari neraka, keduanya bergegas mendekati gerbang siluman tersebut dengan harapan bisa menemukan jalan masuk ke neraka. Tapi ternyata perjalanan menyelamatkan Yato memang tidak mudah. Hiyori dan Yukine tiba-tiba dihadang oleh Kuga, mantan Shinki Bisamon yang sebelumnya berkhianat. Kuga terus mengkonfrontasi Yukine dan menyulut emosinya dengan mengatakan bahwa Yato lebih menyukai Hiro dibanding dirinya. Namun Hiyori berusaha meyakinkan Yukine bahwa Yato telah lama mendambakan Shinki sejati seperti Yukine. Perubahan Yukine menjadi harta mahasuci adalah bukti nyata dalamnya ikatan antara Yato dengannya. Jadi Yukine tidak perlu meragukan kepercayaan Yato kepadanya. Dengan bantuan Hiyori, Yukine berhasil mendapatkan kepercayaan dirinya lagi, dan seiring kepercayaan diri yang meningkat, kekuatannya pun ikut meningkat sehingga berhasil mengalahkan Kuga. Yukine dan Hiyori melanjutkan perjalanan ke gerbang siluman dan bertemu dengan Bisamon yang sudah sampai lebih dulu serta Ebisu terbaring lemas di dekat gerbang tersebut. Mereka semua sangat terkejut ketika mengetahui dari Ebisu bahwa Yato masih terjebak di neraka. Tanpa berbicara banyak, Ebisu meminta tolong pada Bisamon untuk menyelamatkan Yato. Namun ketika Bisamon hendak menyelamatkan Yato, gerbang siluman tiba-tiba tertutup dan untungnya Kofuku datang, di mana Kofuku sendiri memiliki kekuatan untuk membuka gerbang siluman itu. Awalnya meminta Bisamon membawanya untuk menyelamatkan Yato, tapi satu-satunya cara agar Shinki bisa dibawa oleh dewa lain adalah menyerahkan namanya pada Bisamon, atau dengan kata lain dia harus menjadi Nora. Akhirnya Bisamon dan Shinki-Shinkinya pergi sendirian ke dalam neraka untuk menyelamatkan Yato. Namun hal yang aneh terjadi, gerbang siluman yang baru saja dibuka oleh Daikoku dengan cepat menutup. Artinya Izanami sedang berusaha menyegel neraka, dan ketika neraka tersegel, Bisamon dan Yato tidak akan bisa kembali lagi. Sementara itu Yato di dalam neraka masih kejar-kejaran dengan Izanami, dan si Ratu Neraka berhasil menangkap Yato lagi. Ketika itulah Bisamon datang menyelamatkannya sehingga pertarungan antara Bisamon dan Izanami pun pecah. Bisamon juga berusaha membangkitkan kembali semangat Yato dengan mengatakan bahwa Yukine dan Hiyori sedang menunggunya. Di dunia manusia, Kofuku dan Daikoku terus berusaha menjaga gerbang siluman agar tetap terbuka dan gerbang tersebut terus menutup. Padahal baik Yato maupun Bisamon belum ada tanda-tanda akan keluar. Ketika itulah Ebisu mendapatkan kesadaran dan mengatakan ada satu lagi cara untuk mengeluarkan Yato dan Bisamon dari dalam neraka, yaitu ritual pemanggilan roh yang harus dilakukan oleh manusia yang masih merupakan bagian dari tepian jauh atau dunia manusia itu sendiri. Artinya hanya Hiyori lah yang bisa menyelamatkan dua dewa yang masih terjebak di neraka tersebut. Mendengar itu semangat Hiyori terpacu dan langsung berusaha memanggil Yato dan Bisamon dari gerbang siluman. Sementara itu perbedaan kekuatan antara Izanami dan Bisamon di neraka semakin terlihat, di mana Bisamon sangat terpojok dan bahkan hampir terpenggal kepalanya oleh Izanami. Tidak hanya itu, Izanami juga merebut Choki atau Kazuma dalam bentuk Shinki dan mengikat Bisamon erat-erat.
Melihat tuannya sangat terpojok, tim Shinki terkuat milik Bisamon terus memutar otak untuk menyelamatkan Bisamon. Dan berkat kerja bagus dari Shinki Bisamon, sang Dewi Perang itu mampu membebaskan diri. Namun ketika Bisamon akan memulai pertempurannya lagi dengan Izanami, pemanggilan roh yang dilakukan oleh Hiyori sudah bekerja dan menarik Bisamon ke dunia manusia. Namun masalah ternyata belum selesai. Pemanggilan roh yang dilakukan Hiyori memang bekerja pada Bisamon Ten, tapi sejak tadi Hiyori belum juga berhasil memanggil Yato kembali ke dunia manusia. Hingga Ebisu curiga bahwa sebenarnya Yato yang selama ini mereka kenal bukanlah nama asli sang dewa perang tersebut. Belum selesai satu masalah lain datang ketika pasukan Algojo Khayangan sudah tiba di dunia manusia untuk menghukum Ebisu. Bisamon berusaha membela dan meyakinkan Algojo Khayangan bahwa Ebisu tidak bersalah, tapi keputusan Khayangan adalah hal mutlak sehingga penjelasan apapun yang diberikan Ebisu tidak memberikan dampak apapun. Dan pasukan Algojo melanjutkan eksekusinya pada Ebisu. 本性を表した。やはりあやかしの死。守れ戦機。 Di dalam neraka, Yato sendiri juga menyadari bahwa dirinya tidak pernah mengungkapkan nama aslinya pada siapapun sehingga ia mulai menyerah lagi dan menyadari bahwa sepertinya dia memang akan mati membusuk di dalam neraka. Ritual pemanggilan roh hanya bisa dilakukan apabila manusia dari tepian jauh berhasil memanggil nama asli dari dewa yang bersangkutan. Sementara tidak ada yang mengetahui nama Yatogami selain Yato itu sendiri. Meskipun begitu, di tengah gempuran panah Algojo Khayangan, Hiyori tidak menyerah untuk memanggil nama Yato meskipun tidak pernah membuahkan hasil. Bagaimanapun, Hiyori percaya bahwa Yato adalah nama asli karena dia sendirilah yang membuatkan Yato kuil dan menuliskan nama di sana. Namun kemudian Hiyori sadar bahwa tulisan nama Yato selama ini seharusnya tidak dibaca Yato, melainkan Yaboku. Iya guys, Yaboku adalah nama asli Yato yang tidak pernah diungkapkannya selama ini. Yato pun berhasil melalui ritual pemanggilan roh dan kembali ke dunia manusia. Oke, masalah peryatoan sudah selesai, tapi serangan Algojo Khayangan belum berakhir. Apalagi mereka memanggil kian harta suci terkuat Takemikazuki yang tidak pernah bisa dikalahkan oleh siluman ataupun harta suci lain. Meskipun begitu, Bisamon tidak menyerah untuk menyelamatkan Ebisu. Dia dan Shinki-Shinkinya sudah bertekad untuk mengalahkan Kyun, walaupun terdengar tidak mungkin. Tapi belum selesai dengan Kyun, Algojo Khayangan sekarang mengeluarkan cincin ketenangan absolut, sebuah teknik kuno yang digunakan untuk menghabisi musuh Khayangan. Artinya saat ini Ebisu sudah dianggap sebagai musuh Khayangan dan pasti cincin tersebut dapat menghabisi siapapun yang terkena serangannya. Di tengah-tengah kepanikannya Ebisu, Yato memanggil Seki atau Yukine dalam bentuk cincin dan berencana menghancurkan cincin ketenangan absolut. Tanpa disangka-sangka, kekuatan Yato, sang dewa perang yang sering disebut dewa bencana, dengan sabetan harta mahasuci Seki mampu memotong cincin ketenangan absolut. Namun ternyata serangan cincin ketenangan absolut tidak berhenti sampai di situ. Karena ketika cincin yang ada di langit terpotong, Algojo Khayangan telah membuat cincin di tanah tempat Ebisu berpijak dan melepaskan serangan langsung pada salah satu dewa kemujuran tersebut. Ebisu yang terkena serangan cincin ketenangan absolut dengan telak setelah sebelumnya melepaskan Shinki yang melepat di tubuhnya.
melekat di tubuhnya. Astagfirullah. Melihat itu Yato panik dan berusaha menjaga kesadarannya, tapi luka Ebisu sudah sangat parah dan meskipun ketika itu keinginan hidup Ebisu sangat besar, takdir tidak dapat dia lawan dan Ebisu pun kehilangan nyawanya. Seperti halnya takdir seorang dewa, reinkarnasi Ebisu terlahir kembali namun ingatannya di masa lalu sudah hilang. Ketika reinkarnasi Ebisu menjenguk Yato yang masih terluka, tiba-tiba Yato membawa Ebisu kecil itu ke dunia manusia. Ternyata Yato membawa Ebisu ke kedai Olip untuk memenuhi permohonan Ebisu yang belum sempat dikabulkan Yato pada kehidupan sebelumnya. Yato merasa sangat bersalah tidak dapat melindungi dan menyelamatkan nyawa Ebisu. Dengan penuh penyesalan Yato meminta maaf pada Ebisu walaupun lawan yang dia ajak bicara tidak mengerti satupun hal yang Yato bicarakan karena ingatannya di masa lalu sudah hilang. Setelah pergi dengan Yato, Ebisu menuju ke kuil Bisamon untuk meminta tolong pada Bisamon agar mengizinkan Iwami ajudan lama Ebisu untuk tinggal di kuilnya. Hal itu disebabkan kayangan mengharuskan Iwami diusir dari kuil Ebisu sebagai ganti memaafkan seluruh klan Shinki Ebisu. Ketika itu juga Kumimi, salah satu Shinki Ebisu, menjelaskan tujuan utama Ebisu ke neraka untuk mendapatkan kuas siluman agar bisa mengendalikan siluman di alam manusia dan mengurangi bencana yang disebabkan oleh para siluman. Sampai saat ini kuas itu tidak ditemukan dimanapun dan Kunimi sendiri berharap tuannya tidak akan menemukan kuas itu lagi. Kembali lagi pada Yato yang sekarang sedang berpikir keras dan dalam sebelum mengajak Yukine untuk jalan-jalan keluar dan membuat pengakuan. Yato mengaku pada Yukine bahwa di masa lalu dia telah membunuh banyak orang dengan hero, tapi perbuatan itu tidak dilakukan atas keinginannya sendiri. Pertemuannya dengan Ebisu yang selalu mencintai umat manusia dengan sepenuh jiwanya menggugah hati Yato. Dia juga ingin memiliki niat hati yang penuh kasih seperti Ebisu, tapi yang selama ini dia lakukan hanyalah hal-hal yang kejam. Ketika itu tiba-tiba Hiro datang dan berusaha mempengaruhi Yato lagi, namun Yato sudah sangat muak dengan Hiro dan ayah mereka. Apalagi setelah dia tahu bahwa kematian Ebisu hanyalah rekayasa yang sengaja disusun untuk menggantikan penyihir siluman yang asli, yaitu Otusama atau sosok ayah Hiro dan Yato selama ini. Selama ini Yato selalu merasa terkurung dan tidak mampu membebaskan diri, namun pertemuan dengan banyak orang baik yang benar-benar menyayanginya, pertemuan dengan dewa sebaik Ebisu, serta pertemuan dengan harta suci terbaiknya Yukine membuka pikiran Yato, hingga Yato dengan mantap memutuskan untuk melepaskan nama hero Shinki pertamanya sejak terlahir sebagai dewa. Sejak itu Yato memutuskan untuk meninggalkan masa lalunya dan meniti kehidupan baru dengan Yukine, juga dengan Hiyori seperti dewa yang baru terlahir kembali. Saat ini tujuan Yato adalah membunuh Ayakashi untuk menyelamatkan manusia dan mencegah manusia menuju jurang kesesatan. Yato yang juga dikenal dengan nama Dewa Bencana harus memanfaatkan julukannya itu untuk menemukan titik bencana dan melenyapkannya sebelum bencana benar-benar terjadi.